Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita setiap Rabu pagi untuk membahas hak-hak dalam agama Islam. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi yang berbarokah ini, kita akan membahas tentang hak-hak lisan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan memiliki peranan yang sangat penting dalam Islam. Dia adalah salah satu anggota tubuh yang mungil, kecil, ya, istilah orang tak bertulang, tapi bisa menentukan seorang hamba berada di surga ataukah di neraka. Tergantung tutur kata, ucapan yang keluar darinya. Dia adalah anggota tubuh yang mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di dalam hati manusia. Seluruh anggota tubuh yang lainnya sangat berharap dan bergantung kepada lisan ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila pagi anak Adam, maka sesungguhnya anggota-anggota tubuh tunduk kepada lisan. Fatakul, seraya mengatakan, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kami. Fa innama nahnu bika, kami sangat bergantung padamu. Fa in istaqamna istaqamna, fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqamah, lurus, kami pun akan lurus. Wa ini wajadta wajadna, sebaliknya kalau kamu wahai lisan bengkok, kami pun bengkok. Lisan menyebabkan manusia terjerumus di dalam neraka, dan lisan juga yang menyebabkan seorang bisa menggapai surga. Dengan lisan orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dengan lisan pula orang bisa mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang mengeluarkannya dari agama Islam dan menjerumuskannya ke neraka Jahannam. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam disebabkan oleh lisannya. Nabi bersabda, "Aksaru khataya bani Adam fil lisan." Kebanyakan dosa anak Adam itu adalah pada lisannya. Oleh karenanya, jika kita bisa menjamin, ya, kita bisa mengontrol, mengerem lisan ini, maka Rasulullah SAW menjamin bagi kita surga. Disebutkan di dalam hadis, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku, dia bisa menjaga, ya, lisannya dan farjinya, maka aku menjamin untuknya sebuah surga. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan kita dan menjaga farji, ya,
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaknya bagi kita semuanya untuk menjaga lisan-lisan kita. Jangan berbicara kecuali ya yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau kita tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, hendaknya bagi kita untuk diam, karena itu lebih selamat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan dia diam. Ya, mendingan dia diam. Ya, disebutkan oleh para ulama, siapa yang ingin berbicara, maka hendaknya memikirkan 4 hal. Agar ucapan-ucapannya ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya dia memperhatikan niatnya. Apa yang dia niatkan dengan ucapan-ucapan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka niatkan, ya kita mengatakan suatu ucapan itu niat yang baik. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk memilih ucapan-ucapan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ya. Yang ketiga, hendaknya dia memilih kata-kata yang lembut, tutur kata yang lembut, bukan yang kasar, bukan yang keras. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut ya kelembutan itu kecuali akan menodainya. Maka pilih kata-kata yang lembut, karena kadang mungkin baik, tapi kalau menyampaikannya dengan kasar, ya keras, maka itu akan menyakitkan. Yang keempat, hendaknya kita memperhatikan dampaknya, dampak dari ucapan kita, ya jangan sampai menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karenanya di antara maqasidus syariah adalah an-nadhar ila ma'alatil umur, memperhatikan dampak suatu ya perkara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak lisan yang perlu kita perhatikan adalah ya menahan lisan kita dari menyakiti kaum muslimin. Jangan sampai lisan-lisan kita menyakiti, melukai ya hati orang-orang yang beriman. Seperti tadi sudah kita sampaikan, banyak manusia terjerumus di dalam neraka gara-gara ucapannya yang menyakiti dan melukai kaum muslimin. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang fulana, seorang wanita? Ya, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, tapi dia suka menyakiti ya tetangganya dengan lisannya yang menyakitkan." Kata Nabi, "La khaira fiha hiya finnar." Tidak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Kemudian ditanya lagi, ya, bagaimana dengan seorang wanita, wahai Rasulullah, dia sholatnya biasa saja, puasanya juga biasa saja, sedekah biasa saja, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya.
maka Nabi mengatakan dia di surga. Ya, dia di surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk berhati-hati. Ya, hendaknya bagi kita untuk mengontrol lisan kita. Jangan sampai menyakiti, melukai ya perasaan saudara-saudara kita. Ya. Banyak orang tidak selamat dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat karena dia tidak bisa mengontrol dan mengerem lisannya. Oleh karenanya salah satu kunci keselamatan yang disebutkan oleh Nabi adalah menahan lisan. Terutama di waktu-waktu fitnah. Dalam sebuah hadis, Uqbah bin Amir, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man naja?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kunci keselamatan itu? Ya, lalu Nabi SAW mengatakan, "Amsik alaika lisana." Tahanlah lisanmu. Waliyasa'ka baitu. Hendaknya kamu tetap di rumahmu. Ya, tidak ikut-ikutan, tidak terjun, berpartisipasi dalam fitnah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Ya, karena dengan taubat, dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari segala fitnah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk menahan lisan-lisan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan menyakiti anak Adam. Lisan hendaknya kita jaga dari ghibah, karena ghibah hukumnya haram, yaitu menyebutkan keburukan-keburukan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Ya, janganlah kalian ghibah sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kalian ingin ya untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Pasti kalian tidak akan menyukainya. Ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari ghibah. Yaitu dzikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut aib-aib saudaramu yang dia benci. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang ghibah seperti memakan bangkai saudaranya. Karena dia tidak bisa untuk membela dirinya sebab dia tidak ada. Ya. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfar min nuhas yahmisuna wujuhahum wa sudurahum." Tatkala aku mi'raj, diangkat oleh Allah SWT ke langit, aku melewati ada beberapa orang ya yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada mereka dengan kuku tersebut. Lalu aku mengatakan, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Orang-orang yang memiliki kuku dari tembaga kemudian mencakar wajah mereka dan dada mereka sendiri. Maka Jibril mengatakan, "Haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang makan ya daging manusia, yaitu orang-orang yang ghibah, ya, menodai kehormatan saudaranya. Demikian juga ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk menahan lisan kita dari namimah, mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata nammam." Tidak masuk surga namam, orang-orang yang mengadu domba. Ya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa namimah, mengadu domba itu adalah salah satu dosa
yang paling banyak memasukkan orang ya dalam siksa kubur. Yang menyebabkan salah satu faktor utama orang itu disiksa siksa kubur adalah ya karena namimah yang mereka lakukan, adu domba. Ya. Dan ini banyak pada zaman kita sekarang. Orang-orang yang mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah, antara ulama dengan umara, ya, antara dai dengan dai yang lain, ustadz dengan ustadz yang lain, antara suku, ya, dan lain sebagainya. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dari provokator-provokator yang ingin mengadu domba di antara manusia. Ya, nah, ini sangat berbahaya dalam keutuhan bangsa dan negara. Demikian juga hendaknya bagi kita menahan lisan kita dari dusta, karena dusta adalah haram. Ya, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hati kalian dari dusta. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefasikan, dan kefasikan mengantarkan kepada neraka. Ya. Baik dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dusta yang paling berat. Ketika seorang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berfatwa tanpa ilmu, maka ini berarti dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Ya, mengatakan Rasulullah bersabda demikian padahal Nabi tidak mengatakannya. Ya, hendaknya bagi kita untuk berhati-hati. Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta kepada saya dengan sengaja, silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Demikian juga yang ketiga, dusta kepada manusia. Tak boleh. Bahkan walaupun cuma bercanda, lawak, ya, ini tidak diperkenankan. Seperti yang dilakukan banyak pelawak atau stand up comedy dan sebagainya. Mereka berdusta hanya untuk membuat para pemirsa, pendengar tertawa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu, wailul lahu." Celaka orang-orang yang berdusta untuk membuat tertawa orang lain. Celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Dusta tidak diperkenankan. Ya. Demikian juga hendaknya bagi kita untuk menahan lisan kita dari gegabah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir wa laysa fihi faqad ba'a ilaih." Ya, seorang yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," padahal dia tidak kafir, maka akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya. Maka kita harus berhati-hati. Jangan gegabah mengkafirkan. Bukan berarti tidak boleh mengkafirkan secara mutlak. Tapi pengkafiran itu berat. Tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Karena ada syarat-syarat yang ketat. Harus ada ilmunya. Ya. Di sana ada mawani, penghalang-penghalangnya. Tidak boleh kita mengkafirkan kecuali apabila memenuhi persyaratannya dan hilang segala penghalangnya. Wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani'u tartafi. Ya, tidak sempurna suatu hukum sampai syarat-syaratnya terpenuhi dan hilang segala penghalangnya. Demikian juga, ma'asyiral muslimin,
hendaknya bagi kita menahan lisan kita dari mencela para ulama, ya, menyakiti para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, yaitu setiap orang yang beriman dan bertakwa, dan para ulama adalah wali-wali Allah. Kata Imam Syafi'i, "Al-ulama'u illam yakunil ulama'u awliya Allah fala adri manhum." Kalau para ulama itu bukan wali-wali Allah, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Ya, dan para ulama mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Ya, daging para ulama itu adalah beracun. Ya, kalau ada orang yang makan daging beracun, mati. Begitu juga orang yang mencela para ulama, maka Allah SWT akan binasakan dia. Allah SWT akan menghancurkan dia. Ya. Ya natihal jabalil ali liyaklimahu asfik ala ra'si la tushfik alal jabali. Wahai orang yang menabrak gunung yang tinggi, yang kuat, sayangi kepalamu, jangan sayang kepada gunungnya. Ini orang-orang yang melawan para ulama, menyakiti para ulama, pada dasarnya dia telah membinasakan dirinya sendiri. Ya, seperti seorang yang ingin menabrak gunung yang tinggi. Demikian juga hendaknya bagi kita menahan lisan kita dari fatwa tanpa ilmu. Ya, berfatwa tentang agama tanpa ilmu. Mengatakan ini halal, ini haram tanpa ilmu, ya, maka ini sangat berbahaya. Ingat bahwa semua yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza halalun wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, agar kalian membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan, mereka tidak akan bahagia. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berkata tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk hak lisan, ma'asyiral muslimin, kita menggunakan lisan ini untuk kebaikan-kebaikan. Ya, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi dan lain sebagainya dari amal-amal kebajikan. Allah berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan manusia kecuali orang-orang yang memerintahkan kepada sedekah atau kepada kebaikan atau islahin bainan nas, ya, mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan hal itu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepadanya, ya, pahala yang sangat besar. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, gunakan lisan kita untuk kebaikan-kebaikan. Ya,
untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka setiap satu huruf akan mendapatkan 10 kali lipat. Ya, pakai untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan menjadi pahala bagi kita semuanya. Ya. La yazalu ratbuka lisanuka ratban bidzikrillah. Jadikan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa menjaga lisan-lisan kita dan memudahkan lisan kita untuk melakukan, mengucapkan, ya, kebaikan-kebaikan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hak lisan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita lisan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, dan menjadikan lisan kita, ya, lisan yang membuahkan, ya, ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.